Hari ini kita akan IG Live bersama dengan Koyudi Chen, dan hari ini kita akan membahas tentang End of the Year 2022, baiknya buy or goodbye. Ini sambil kita menunggu Koyudi Chen untuk join. Halo Koyudi, Halo, Marcel. gimana kok hari ini Hari ini fotonya? bagus kan teman-teman yang tadi KB Februari sih apa kayaknya hari ini Wah, mantap mantap. Suara saya terdengar dengan jelas ya kok ya? terdengar jelas, Marcel. Oke. Baik, kita langsung mulai aja. Selamat malam Sobat KB semuanya. Selamat malam Ko Yudi. Thank you banget hari ini udah meluangkan waktu untuk IG Live bersama KB Valguru Sekuritas Semarang. Sebelumnya komentar saya off-kan dulu. Nanti kita jika ada pertanyaan bisa melalui kolom Q&A atau nanti saya akan buka ketika sesi pertanyaan. Baik, pada malam yang spesial ini kita akan membahas tentang End of the Year 2022 ini baiknya beli atau buy atau malah goodbye nih. Nah, masih ada kurang lebih 2 minggu lagi nih ya kok ya. Iya, Nah, ya. untuk Sobat KB semua, saya ada sedikit info bagi Sobat KB semua yang ingin join grup Telegramnya Koyudi. Nanti akan diberikan stock pick di Telegramnya Koyudi. Sobat KB bisa buka akun di KB Valguri Sekuritas Semarang dengan kode referral HE02 Evelyn. Atau Sobat KB bisa mengunjungi link yang ada di bio Instagramnya Koyudi. Dan juga semua pembahasan pada live malam hari ini disclaimer on ya Sobat KB, sehingga setiap saham yang akan dibahas pada malam hari ini bukan merupakan ajakan jual ataupun beli, sehingga resiko menjadi tanggung jawab masing-masing investor. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Ko Yudi. Yes, Marcel boleh silakan. Oke, kalau kita melihat nih data makro, US kemarin kan keluar nih kok data inflasinya bahwa di bawah konsensus ya kok 7,1. Iya. Nah, terlihat juga market US kemarin juga sempat hijau ya kok, meskipun hijaunya udah menipis. Nah, ini pandangan Ko Yudi bagaimana nih kok? Apakah ini hijaunya lanjut atau dead cat bounce? Sebenarnya kalau kita lihat inflasi US ya, kita lihat tuh dari bulan Juni itu kan peaknya tuh di 9,1, terus tuh mulai landai ya turun 8,5, terus 8,3, terus 8,2, 7,7, terus bulan kemarin 7,1. Sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakan inflasi tiap bulan ini konsisten ya, turun udah nggak ada sama sekali naik kembali. Ya kalau kita lihat kayak gini, maka sebenarnya ini indikasi yang sangat bagus gitu ya. Kemungkinan besar juga di bulan ini The Fed juga udah nggak naikin 75 BPS lagi nih. Kemungkinan besar cuma naikinnya 50 aja. Nah, kalau misalkan kita lihat kenaikannya 50, maka sebenarnya ini cukup bagus karena dia akan pivoting ya. Pivoting ini entah satu bisa memperkecil kenaikan suku bunganya, entah dia flat atau bahkan sebenarnya bisa nurunin suku bunga. Nah, cuman untuk yang bulan ini kemungkinan besar kan nggak mungkin kayaknya sampai flat, kemungkinan dia akan mengurangi dulu nih dari 75 ke 50. So, sebenarnya buat market sebenarnya cukup bagus, di mana kita bisa lihat bahwa sebenarnya dengan melambatnya kenaikan suku bunga ini, nanti udah sampai flat bahkan sampai turun, ini flow akan kembali balik sebenarnya. Yang tadinya eh, orang memindahkan dari risk aset ke yang asetnya tidak beresiko
gitu ya. Sekarang nanti mereka akan pindahkan kembali ke risk asset apa, karena risk asset akan lebih menarik. Sebenarnya kalau kita lihat seperti ini, ke pergerakan tahun 2023 akan jadi lebih menarik stok marketnya kita. Karena kalau misalkan kita lihat sendiri kayak IHSG, mostly satu tahun ini kurang lebih sideways ya, Marcel, kayak 2018 2019 tuh itu agak sideways. Terus kalau kita lihat pergerakan Dow juga, sebenarnya Dow ini cenderungnya setahun terakhir ini cenderungnya turun sebenarnya. Jadi udah terkoreksi lumayan juga nih. Memang di bulan Novemberan ini sampai Desember Dow udah bergerak naik, terus udah break dari dia punya downtrend channel juga, di mana kemarin dia udah coba break di resisten 34.281 nih, cuman belum kuat. Tapi so far harusnya dengan kita melihat data kemarin, data CPI kemarin itu cukup bagus ya, meskipun memang yang tadi Marcel bilang tuh betul, tutupannya agak turun ya marketnya, tapi so far ya no problem sih menurut aku, harusnya masih oke gitu. Wah, ini menarik ya, Ko. Apalagi tadi Ko Yudi sempat bilang bahwa FOMC meetingnya ini kemungkinan 50 BPS ya, Ko ya, nanti malam ya, Ko? Betul, jam 2 ya. Iya. Wah, ini sambil nonton bola sambil lihat FOMC meeting ini nanti ya, Ko. Iya. Oke, berarti kemungkinan besar marketnya akan balik ya, Ko, dana-dananya ya, Ko. Berarti nanti kemungkinan besar bisa jadi asingnya akan kembali net buy lagi ya, Ko ya. Iya, kemungkinan besar mulai kembali masuk lagi. Soalnya kalau misalkan kita lihat juga kayak indeksnya China yang tech-technya juga udah mulai rally semua tuh. Menarik banget sih sebenarnya untuk balik ke emerging. Oke. Wah, keren banget nih, Ko. Kalau tadi Ko Yudi sempat bahas tentang indeks Dow Jones dan lain sebagainya, boleh nggak kok ini di-share chartnya mungkin dari Dow Jones lalu ke indeks IHSG kok? Boleh, bentar aku share ya. Coba kelihatan ya. Kelihatan kok. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, Dow Jones kita ini di sekitaran bulan sini nih, kemarin dia udah break daripada dia punya channel downtrend nih. Jadi kita udah sempat bahas sebenarnya dari awal mungkin Oktoberan ya, waktu dia mau break double bottom di area sini nih teman-teman. Break, udah sampai target, kemudian ke resisten dan dia breakout lagi. Memang sekarang Dow Jones ini masih tertahan di area resisten 34.281. Cuman ya nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang biasanya sudah dia break daripada dia punya downtrend channel seperti ini, dia berkonsolidasi dulu, itu hal yang wajar untuk kembali naik lagi. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya untuk berkonsolidasi sehat untuk dia bisa naik lagi. Nah, untuk resisten sekarang tadi di 34.281, untuk supportnya sendiri di posisi sekarang, posisi support terdekat ini ada di angka 33.418 dulu nih Marcel. Nah, kalau misalkan Dow-nya ini bisa break nih dari 34281, maka nextnya kemana? Ke 35492, lebih seperti itu. Nah, kalau buat IHSG sendiri, memang IHSG kita ini di bulan Desember turun ya, sampai per hari ini kurang lebih turunnya itu udah kalau aku nggak salah di 395 nih, bulan ini 3,95% turunnya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat di pola dari chartnya, memang sekali lagi tadi yang aku udah mention bahwa mostly pergerakan satu tahun ini maksudnya cenderungnya sideways ya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat pergerakan dengan pola sideways seperti ini, dan kita lihat bahwa di sini ada garis support gitu ya, di range kurang lebih 6747 sampai 6680, di mana kemarin juga IHSG udah mulai mantul dari area tersebut. Sebenarnya area ini menjadi area yang menarik untuk kita kembali masuk ke market gitu ya, apalagi dengan bulan Desember ini, di mana biasanya memang sekali lagi banyak window dressing, Santa Claus rally, sampai nanti di Januari ini ada January effect. Nah, buat sekarang memang per hari ini IHSG ini kita ditutup di angka 6.801 ya, dengan support terdekat IHSG kita ini ada di 6.747. Selama masih bisa bertahan di atas 6.747, kemungkinan besar IHSG kita akan bergerak kembali rally di minggu depan ini menuju arah resistennya di angka 6954 untuk resisten pertamanya. Nah, kalau misalkan bisa breakout dari 6954, maka next resistennya ini ada di 7128 gitu ya.
Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihatin indikator juga dari stokastik ini udah oversold sih sebenarnya, dan dia udah mulai balik. Jadi sebenarnya secara momentum uh, buat IHSG sendiri pergerakan kecilnya masih menarik seperti itu. Wah, berarti ini untuk IHSG ya, Sobat Kebi. Angka kunciannya selama tidak jebol di 6747 ya, Ko Yudi ya. Betul. Oke. Wah, membahas tentang yang lain kok, misalnya komoditas. Kan kita juga melihat metal-metalan nih kok. Efeknya China reopen ini gimana kok? Kalau pandangan chartnya dari Ko Yudi kok? Mental-mentalan. Oke. Yang pertama mungkin kita lihat dari gold. Sebenarnya di bulan lalu, mungkin ya di bulan Oktoberan itu kita udah sempat bahas sih. Ketika nanti dia break dari downtrend line, terus dia punya resisten kurang lebih di 17.11, dia akan naik sampai 18.06. Ini adalah gambar dari kita punya analisa di bulan-bulan lalu. Nah, posisi dia sekarang sudah dia sampai target di 18.06. Nah, ini sebenarnya mirip bentuk inverted head and shoulder nih Marcel, gitu ya. Nah, selama dia masih bisa bertahan nih di atas dia punya neckline di atas area 18.06, buat metal, buat gold ini sendiri, dia punya target kenaikan ke target satunya ini ada di 18.67, bahkan bisa sampai 19.21. Catatannya selama dia masih bisa bertahan harga goldnya di atas 18.06. Nah, sebenarnya kenapa gold ini kembali rally? Nah, kita juga harus tahu bahwa ada hubungan antara di XY-nya juga. Di XY-nya itu udah turun per hari ini kurang lebih udah sampai 104, kemana-mana sampai 110 gitu. Jadi ini pun saling berhubungan, memperlihatkan bahwa adanya perpindahan aset gitu, dari tadi yang cenderung strong banget di dolar, sekarang orang mulai pindah ke aset lain seperti gold, dan kalau misalkan kayak DXY-nya turun gitu ya, itu ke rupiah itu sebenarnya bagus gitu. Nah, kemarin juga kita udah sempat bahas sebenarnya tentang rupiah gitu ya. Rupiah itu sendiri sebenarnya cukup bagus tuh. Dia udah waktu dia break dari 15.30, kita udah sempat bahas targetnya itu sampai 15.745 tuh. Dan di sini dia tertahan di 15.745, dan di analisa yang sekarang kita lihat bahwa kemungkinan besar USD/IDR ini akan membentuk triple top, dan dia akan kembali turun menuju targetnya di 15.030. Catatannya dia harus break dari supportnya 15.347. Jadi sebenarnya untuk rupiah sendiri sebenarnya cukup baik selama posisinya seperti sekarang. Nah, terus untuk metal lain kita bisa lihat misalkan kayak nikel gitu ya. Nikel ini sebenarnya kalau kita lihatin secara chart, di sini dia ada bearish divergent nih, dengan resisten kemarin ini dia di 31865 nih. Nah, kalau misalkan di garis yang bawah ini adalah garis supportnya ya teman-teman ya. Kurang lebih dia punya support di range harga 27825. Kalau dia tembus ya udah berarti terkonfirmasi dia akan terjadi pelemahan sampai next targetnya kurang lebih di 24628 untuk nikel sendiri. Lalu untuk oil kayak gimana? Oil ini sebenarnya cenderungnya turun ya, dan dia masih strong downtrend untuk pergerakannya. Nah, memang 3 hari ini oil ini bergerak naik sampai 7625. Dia punya resisten ini di 7626. Selama oil ini nggak bisa naik di atas 7626, dia masih kecenderungannya dia masih akan kembali turun menuju support sebelumnya, yaitu di angka 70,44 gitu. Jadi kecenderungannya dia masih akan kembali turun gitu, kurang lebih seperti itu sih Marcel. Wah, ini menarik banget ya kok ya. Ternyata emasnya, goldnya cenderung naik, lalu USD/IDR-nya cenderung turun, nikelnya justru cenderung turun, dan oilnya malah downtrend juga ya kok ya, cenderung turun. Nah, kira-kira ini dampaknya apa kok kalau misalnya USD/IDR-nya ini menurun ya kok ya, artinya rupiah menguat. Ini dampaknya kira-kira ke sektor apa nih kok kira-kira? Sebenarnya kalau rupiah kita menguat, sebenarnya perusahaan-perusahaan yang kayak misalkan let's say punya utang dolar ini lebih diuntungin ya, karena kan dia selisih kursnya jadi nggak banyak gitu ya. Dengan dia punya utang dolar, selisih kursnya itu dia jadi nggak banyak gitu. Terus selain itu juga kalau misalkan kita lihat dari nikel, sebenarnya
sebenarnya kayak misalkan kenapa sih si nikel ini kecenderungannya turun gitu. Karena kalau misalkan kita lihat dari data stok juga dia stoknya itu mulai oversupply gitu. Jadi kecenderungannya ya namanya oversupply ya harga akan kembali turun. Jadi sebenarnya berkaitan juga gitu. Kurang lebih seperti itu, Marcel. Wah, thank you banget nih kok Yudi, pembahasannya detail sekali ya kok. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih kok. Kalau tadi kita udah bahas secara makro, terus data-data komoditi, bahkan data-data currency USD IDR. Sekarang kita masuk ke sektoralnya nih kok. Kira-kira di indeks IHSG sendiri kok, indeks Indonesia sendiri ini Hmm. sektor apa nih kok? Kalau dari pandangan Yudi yang menarik kok. Nah, kalau misalkan kita lihat berdasarkan data ya, ini datanya diambil dari Bloomberg ya teman-teman. Jadi di sini adalah data weekly. Sebenarnya kalau kita lihat dari data ini, yang masih menarik itu consumer non-cyclical, lalu index health, lalu property, finance. Ini pasti selalu buat apa namanya bulan Desember, finance itu selalu mostly jalan lah gitu. Terus basic industry sama cyclical gitu ya. Ini secara data dari Bloomberg gitu. Jadi kalau misalkan ditanya yang menarik apa ya, kita lihat secara datanya aja. Ini weekly. Nah, kalau misalkan di daily-nya gitu teman-teman, mungkin yang akan menarik next-nya itu infrastruktur dan transportasi karena dia udah mulai masuk improving. Ini cukup menarik. Nah, sedangkan yang udah di leading itu masih ada energi, health, property dan consumer non cyclical. Tapi basically mulai turun. Jadi sektoral ini boleh agak hati-hati gitu. Nah, kalau misalkan yang senangnya uh, trading agak pendek, mungkin boleh perhatiin seperti infrastruktur dan transportasi, itu bisa diperhatikan. Tapi kalau yang lebih long term, yang tadi nih bisa diperhatiin. Gitu. Jadi memang agak berbeda sektoralnya karena memang view view apa namanya time frame-nya juga beda gitu sih Marcel. Wah, Tapi ini kalau misalnya menarik kok. Tadi kan kok Yudi sempat singgung bahwa saham-saham tech di luar negeri udah mulai pada naik ya kok ya. yes Sedangkan yes kalau kita melihat tadi bahkan nggak disebutkan sama sekali nih kok saham sektor tech nih kok. Kalau menurut pandangan kok Yudi ini gimana kok? sebenarnya kalau kemarin di kita punya Telegram, kita udah sempat mention juga kayak Goto 81, lalu Arto kemarin sempat ARA juga, lalu BBYB kemarin sempat naik kurang lebih 7%-an ya kalau aku nggak salah ingat. Terus MTech juga kemarin kita call, mostly kemarin kita nge-call-nya semuanya malah teknologi. Memang secara data di RRG, di Bloomberg kurang menarik. Tapi kalau kita lihat secara momentum, ya kita bisa memanfaatkan momentum dari penurunan yang udah cukup dalam gitu ya. Dan ini biasanya memang kita bisa manfaatkan momentum pemantulannya atau misalkan kita kenal sebagai technical rebound atau tapi so far ya masih dead cat bonds. Kenapa? Karena belum membentuk construction uptrend. Jadi untuk sementara apakah menarik untuk long term belum, tapi untuk short term aja kita menggunakan momentum itu no problem gitu. Dan misalkan contoh Arto kemarin kita call target 1 di 4.000, target 2 4.400 itu udah hit. Tadi pagi 4.400 sudah hit. Gitu. Jadi ya kita manfaatin momentum aja, selama ada momentum ya kita bisa memanfaatkan untuk trading sebenarnya gitu Marcel. Tapi kalau misalkan untuk long term ya kita lihat pergerakannya aja, kita follow the big marketnya, the big money seperti apa gitu ya. Kalau misalkan memang um, confirm bahwa tech ini menjadi menarik ya kita ikut aja. Tapi memang logiknya harusnya dengan adanya nanti, apalagi di tahun depan dengan adanya penurunan suku bunga gitu, tech ini harusnya udah bottoming dan akan kembali naik. Tapi sekali lagi mungkin waktunya nggak cepat gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang pengennya cepat ya mungkin belum. Tapi kalau misalnya teman-teman yang bisa kuat agak panjang, mungkin boleh dilihat cukup menarik dengan harga-harga yang let's say sekarang udah lumayan murah gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, Wah, tapi tadi kalau kan misalnya kok Yudi ya. lagi nih dikit Marcel buat tahun depan ini sebenarnya agak unik juga nih. Tahun depan ini kan mau menjelang pemilu juga gitu ya. Itu juga punya warna-warni sendiri. Biasanya kalau dulu-dulu yang jalan ini
emitennya emiten rokok gitu ya. Tapi tahun depan kita tahu juga bahwa bea cukai ini masih naik lagi nih. Gitu. Jadi buat rokok mungkin nggak terlalu menarik, tapi mungkin buat retail yang harganya masih di bawah, apalagi retailnya mid to low, mungkin akan menarik gitu ya. Misalkan kayak Ramayana itu harga masih di bawah tuh 500 sekian, belum kemana-mana. Mungkin bisa diperhatikan seperti itu. Wah, ini sudah dikasih bocoran nih sama Kak Yudi nih. Nah, back to topic. Kok tadi kan Kak Yudi sempat singgung kok. Di grup sudah di call tentang Arto, tentang saham-saham tech sudah hit target ya kok ya. Nah, saya Sudah. juga ingin menambahkan info bahwa Sobat KB yang ingin join grup Telegramnya Ko Yudi dapat stock pick untuk buy. Sobat KB bisa buka akun di KB Valpuris Kota Semarang dengan kode referensi yaitu HE02 Evelyn. Atau cara mudahnya Sobat KB dapat klik link yang ada di bio-nya Ko Yudi untuk daftar ya Ko ya. Betul. Oke. Nah, tadi kan Ko Yudi sempat singgung satu topik nih kok, Rals nih kok. Boleh dilanjut nggak kok kira-kira topiknya apa aja nih kok? Ini yang paling ditunggu-tunggu Sobat Kevin nih kok. Iya, aku sambil share chartnya deh. Buat Rals ini sebenarnya dia nih udah turun cukup banyak ya harganya, dan dia nih udah mulai sideways dari bulan Juli sekarang sampai Desember, ini kurang lebih udah 6 bulan ya harganya kurang lebih bergeraknya sideways. Nah, biasa kalau misalkan dia habis downtrend panjang lalu dia udah bergerak consolidation sideways begini, kemungkinan besar dia udah akan bottoming gitu ya. Tinggal pertanyaannya kapan dia naik. Nah, itu mungkin hal yang agak susah nih kita jawab, tapi basically kita bisa melihat dari bagaimana harga ini bergerak. Nah, kalau misalkan kita mau punya apa ya, punya strategi buy and hold, maka kita cari harga yang cukup baik. Let's say di harga 550, 570 ini cukup baik. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak sabaran, pengennya beli langsung jalan ya, nanti teman-teman tunggu aja waktu beli, waktu dia udah breakout dari 600 itu udah mulai bikin higher high, teman-teman baru ikutan gitu. Jadi strateginya agak berbeda tergantung dari time frame-nya teman-teman gitu. Nah, tapi kalau misalkan chart untuk sekarang memang masih consolidation ya teman-teman ya, masih bergerak sideways di harga 550 untuk supportnya, lalu resisten satunya tadi ada di 600, untuk resisten duanya ada di 640. Nah, yang menarik adalah kalau misalkan ternyata Ramayana ini break dari 640, maka kurang lebih dia akan naik itu kurang lebih 90 poin dari 640, yaitu 730. Jadi kalau misalkan dari harga 550 ke 730, ya let's say anggaplah buat setahun, ya kalau misalkan kita mau beli buy and hold 40% tuh menarik banget dibandingin kita simpan di deposito ya. Tapi balik lagi sekali lagi disesuaikan dengan resiko dan analisa pribadinya teman-teman masing-masing ya. Pembahasan di sini semuanya disclaimer ya teman-teman ya, bukan ajakan buat membeli. Jadi sekali lagi dianalisa ulang lagi aja gitu. Terus selanjutnya yang aku cukup suka juga adalah BBYB. BBYB ini juga masuknya finance juga nih, Marcel. Nah, di harga sekarang ini sebenarnya low risk banget karena dia punya support di harga 655 gitu ya. Harga tutupan hari ini tuh ada di 700 berapa nih? 705. Nah, untuk target satunya ini ada di 830, lalu target duanya ada di area 1000. Nah, kalau misalkan dari 705 ke 1000, 300 poin mungkin cukup menarik untuk upside-nya juga nih. Tapi memang dia sekali lagi masih mirip sama Ramayana, masih bergerak consolidation setelah dia turun cukup panjang gitu. Jadi support pentingnya 655, resisten terdekat ada di 830, lalu untuk resisten selanjutnya ada di 1000. Lalu yang menarik selanjutnya sebenarnya aku suka ini apa namanya ADMR. ADMR ini kalau kita lihatin polanya sama juga sebenarnya sama Ramayana dan tadi BBB, mostly bergerak sideways. Tapi sebenarnya kalau kita bisa manfaatin pergerakan sideways ini, kita punya downside limited, kita punya upside yang terukur dari pergerakan yang ada historical data sebelumnya. Misalkan kayak ADMR ini, kita kalau misalkan mau apa namanya mau nggak sabar gitu ya, nanti tunggu aja ketika dia udah break dari 1730, berarti dia akan mulai bergerak naik dengan target satunya di 1895, untuk target satu, target duanya ada di 2050. Tapi kalau misalkan kita mau cukup sabar ya kita belinya di bawah di angka 1590 sampai
16.20, 16.30 itu cukup bagus. Tapi ini buat yang lebih sabar. Jadi teman-teman cari tahu dulu nih, teman-teman lebih cocok stylenya yang mana gitu, karena beda titik entry nanti beda titik exitnya gitu. Jadi nggak bisa disamain semuanya gitu ya. Lalu selanjutnya yang menarik juga adalah Panin Live gitu ya. Panin Live ini sama, mostly dia bergerak sideways juga nih, dari range sekarang 555 sampai 424 gitu ya, dan sekarang harga hari ini ditutup di harga 434, dan ini risknya kurang lebih mungkin sekitar 2,5-3%, tapi kita punya rewardnya ini cukup menarik, mungkin kurang lebih hampir 20%-an gitu ya. Jadi cukup menarik sebenarnya kalau misalkan kita lihat secara risk manajemennya gitu ya. Jadi untuk supportnya ada di 424, lalu untuk resisten satunya ada di 496, lalu untuk resisten 2 atau target 2-nya ada di angka 555, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk saham tech sendiri yang cukup gede, yang lagi favorit gitu ya, mungkin teman-teman juga bisa lihat Goto. Nah, kemarin kita memang udah lihat bahwa angka 81 ini cukup menarik. Kenapa? Satu, secara over pun udah mulai tipis jauh dibandingin hari-hari sebelumnya, 250 juta. Kemarin cuma ada sekitar 40 jutaan gitu di ARB-nya gitu ya. Memang hari ini ditutup melemah gitu ya, ditutup melemah 6% di angka 94. Nah, tapi pelemahan ini kita sekali lagi bisa perhatikan sebagai kesempatan gitu ya. Karena satu, sekali lagi dia masih downtrend. Jadi kemarin itu masih technical rebound. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun dan dia bertahan di atas 81, apalagi dia breakout dari resisten kemarin, maka dia akan memulai uptrend secara minor gitu ya. Jadi kalau misalkan yang kemarin ketinggalan, ada baiknya beli dengan skema piramida ke bawah aja, dari 94 ke bawah, batas stop loss adalah 81, dengan targetnya ini 115, maksimalnya sementara adalah 137. Jadi jangan terlalu berharap untuk bisa kembali naik ke 200, 300. Untuk sekarang karena dia masih strong downtrend, kita jangan terlalu berharap banyak gitu. Kenapa? Karena kita kasih manfaatkan sekali lagi technical rebound-nya aja gitu ya. Jadi apakah Goto bisa 300? Ya, untuk sekarang mungkin agak susah, apalagi kalau misalkan kita lihat di laporan keuangan gitu ya, dia cuma dapat income 7 triliun gitu ya, pendapatan 7 triliun, tapi dia punya rugi 20 triliun. Nah itu secara fundamental sebenarnya nggak terlalu solid ya kalau kita perhatiin gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau investasi di saham yang let's say belum profit, maka teman-teman harus boleh berhati-hati juga, apalagi kalau misalkan jangka panjang itu. Karena ya kita harus tahu bahwa kalau misalkan perusahaan yang mau berkembang besar, ya pada akhirnya harus profit gitu ya. Karena ya semua orang, siapa sih yang perusahaannya mau rugi, pasti semuanya profit oriented gitu ya. Lalu selanjutnya ada juga yang kemarin baru IPO nih, Zata. Zata ini juga menarik kalau misalnya kita perhatiin, dia udah turun banyak dari harga 360 mungkin ya, sampai kemarin di 114-an, dan hari ini dia udah mulai bikin candle let's say mirip dengan Morningstar, tapi bukan Morningstar sih. Dia udah mulai reversal gitu ya. Intinya adalah dia udah mulai reversal. Konfirmasinya apa? Hari ini dia udah bikin candle higher high dan higher low. Dia udah break dari high kemarin 129. Maka angka 129 ini bisa dijadiin angka support baru gitu ya buat Zata. Dengan target kenaikan selanjutnya adalah 159 sampai 178. Selama Zata masih bisa bertahan di atas 129. Jadi ini memang sahamnya masih downtrend, tapi kita bisa memanfaatkan technical rebound-nya aja. Misalkan contoh kayak yang ada di area sini nih Marcel, kita bisa manfaatin technical rebound, dan di sini sama. Gitu. Jadi kalau kita memang tahu bahwa sahamnya sedang downtrend, maka momentumnya bisa kita manfaatkan, tapi upside-nya kita nggak bisa sampai balik lagi. Misalkan contoh langsung balik ke 360, ya nggak gitu juga gitu. Jadi kita harus cukup bijak lah gitu ya untuk menentukan target, kurang lebih ya maksimum 178 lah untuk sementara. Kurang lebih seperti itu sih Marcel. Wah, ini menarik banget ya, Ko ya. Cukup lengkap nih kok, dari mulai saham-saham consumer ya, kok RAS, BBYB.
bahkan komoditas ADMR juga nih kok ya, Ada ya. sampai ke GoTo dan lain sebagainya ya. Satu kata-kata yang menarik tadi sempat saya catat kok. Kita cari saham yang downside-nya limited dan upside-nya yang terukur. Wah ini kata-katanya pas banget nih kok ya. Iya kan, Oke, kadang downtrend ini memang sekali lagi berbahaya karena istilahnya kita lagi catch the falling knife gitu. Tapi kalau kita bisa manfaatin momentumnya, di sana ada potensi keuntungan. Tapi memang karena sahamnya lagi downtrend, maka peluang upside-nya itu limited. Beda sama saham uptrend, apalagi saham all time high. Kalau all time high, saham uptrend, mereka bisa kasih gain ratusan persen tuh nggak susah. Tapi kalau sahamnya lagi downtrend gini, mungkin harga murah yes, tapi dia nggak bisa nariknya panjang dalam waktu yang bentar, narik terus biasanya susah gitu. Jadi kita harus tahu bahwa tren yang sedang terjadi di downtrend, maka kita bisa manfaatkan kenaikan momentum reversal sementaranya atau dead cat bounce-nya atau technical rebound-nya aja, tapi jangan berharap bahwa dia langsung bisa balik ke harga high sebelumnya, itu susah biasanya. Jadi kita manfaatin momentumnya aja. oke. Thank you banget nih Ko Yudi atas topiknya. Ini pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau kolom Q&A karena kolom chat juga Hmm. sudah saya buka. Ini ada beberapa pertanyaan nih Ko di kolom Q&A nih Ko. Hmm. Eh, Devin kok, besok kan ex-date dividen, sedangkan 3 hari terakhir cenderung turun. Gimana nih kok view teknikalnya kok? BFI Finance ya, Marcel. Yes. Aku eh, nggak liatin dia punya corporate action-nya sih. Dia ex-date-nya ex-date apa ya? Dividen apa right issue atau apa ya? Ini tadi dividen kok. Dividennya berapa banyak? Sebentar saya cek. Dividennya Rp28 kok. Oh, nggak banyak. Cum Kalau date-nya tanggal 14 hari ini, benar. hari ini kum ya? Oke. Ya kalau kita lihat dari technical ya, Pak Tio gitu ya. Sebenarnya Bovin ini ya kalau misalkan dibilang bahwa 3 hari terakhir cenderung turun ya memang ya turun gitu. Itu dari 1125 ke 1080 ya. Nah, memang kalau kita lihat di polanya, ini sebenarnya dari bulan November ini pola pergerakan ini sebenarnya sideways. Jadi nggak heran bahwa 3 hari belakangan ini turun. Tapi selama dia masih bisa tahan ya di atas dia punya support di 10.55 ini nggak ada masalah sih gitu, dengan dia punya level resisten ini juga di 1150. Jadi kalau memang kita ketemu pola sahamnya kayak gini, sebenarnya enaknya adalah kita beli di 10.50 10.80, jual di 11.30 sampai 11.50. Jadi kita manfaatinnya area-area seperti ini aja, di bawah sini kita beli gitu ya, bawah sini kita beli, di atas ininya kita jual. Ya kalau main atau trading saham sideways ya mostly begitu, jangan belinya waktu dia breakout. Dia boleh aja kalau misalnya ternyata dia breakout confirm dan valid, dia akan jadi rally based rally. Tapi kalau misalkan dia belum confirm, kita beli breakout, kita harus tahu bahwa kita beli di area supply, dan kalau gagal kita harus cut, tunggu lagi dia turun ke bawah, jangan dibiarin. Kalau enggak ya kita belinya paling pucuk nanti gitu. Jadi untuk Bevin karena tadi dividen juga nggak terlalu gede ya, paling 30 poin, 10.80 ya, 10.50 masih di support, nggak ada masalah sih. Yang agak gregetan tuh kalau misalkan di harga misalnya sekarang 10.80, dividennya 300, nah itu jauh turunnya langsung pasti. Tapi kalau cuma Rp30 sekitaran segitu atau kurang, nggak ada masalah sih sebenarnya buat Bevin, masih oke banget kok. Ini kan kalau kita lihat pergerakan gede ya, ini mostly juga Bevin ini berconsolidation nih, Pak Tio. Dari gedenya dari 935 sampai 1425 gitu ya. Buat harga-harga sekarang di kecil apakah menarik? Ya kalau trading jangka pendek di range kecil ya tadi sekali lagi catatannya beli aja di daerah range 10.50 sampai 10.80, target jual 11.30 sampai 11.80. Nah, tapi kalau jebol ya
mungkin akan turun lagi sampai 935 di support kuatnya. Ini 935 ini kurang lebih jadi support kuatnya dia nih, gitu. Kurang lebih Oke. seperti itu sih. Wah, thank you, Ko. Ini lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Ko. Tadi Ko Hmm. Yudi kan sempat singgung di RRG itu, di bagian RRG Wiki itu kan ada properti ya, Ko ya. Ini ada Ya. pertanyaan, Ko, tentang SMRA, CTRA, dan Hmm. POWON, Ko. Nah, ini kan bikin base nih, Ko. Bagusnya Ya. average up sekarang atau nunggu breakout nih, Ko? SMRA ini kemarin kita udah sempat call daerah bawah sini sih. Memang targetnya kita waktu itu sekitar 6,5 gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang join telenya kita bisa lihat. Jadi kalau buat belinya sekarang sebenarnya pilihannya dua. Kalau buat aku posisi sekarang ini agak tanggung ya. Kalau misalnya teman-teman mau nge-swing gitu ya. Karena biasa kan buat kayak semua rekon gini-gini pilihannya lebih banyak buat swing, nggak di trading pendek banget karena upside harian juga nggak terlalu banyak ya. Nah, maka pilihannya tunggu break sekalian gitu ya di 655 atau kita tunggu agak turun ke bawah di area 610 nih. Karena kalau 635 tanggung posisinya naik. Belum tentu turun juga masih ada possibility gitu ya. Nah, maka ada wise-nya adalah kita tunggu di area 610-an supaya kita low risk gitu ya. Kalau 610 kita beli darah sini tembus tembus 600 ya kita ruginya paling cuma 1,5% nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita paksain di sini kita buang di bawah 600 agak lumayan nih resikonya. Nah, kalau bisa dapat di sini potensi upside-nya kalau nanti dia bisa kembali naik ya, kurang lebih lanjutannya ini ada target di 710 gitu. Jadi kalau misalnya bisa dapat 610 ke 710 mungkin 15% lumayan menarik gitu ya. Nah, sebenarnya buat properti ini buat aku tuh sektor yang menarik. Karena apa? Karena satu sektoralnya masih di bawah. Kedua, mereka ini punya apa namanya laporan keuangan ini membaik. Terus mereka kan direlaksasi sama PPN kemarin tuh, PPN rumah. Terus ya cukup menarik. Cuman problemnya satu, problemnya adalah suku bunganya naik gitu kan. Nah, tapi kalau nanti tahun depan suku bunganya turun gitu ya, udah mulai turun, mungkin mungkin nggak di kuartal 1, kuartal 2 lah. Di kuartal 3, kuartal 4 mungkin ada kemungkinan mungkin bisa turun. Kalau turun, nah itu properti ini akan menarik banget sih kalau menurut aku gitu. Jadi ya kalau buat sekarang mungkin ya swing-swing pendek dulu aja lah karena memang masih belum ada apa ya, belum ada pergerakan yang signifikan atau sentimen yang bisa ngedrive untuk sektoralnya juga gitu. Kalau misalnya kemarin energi batu baranya loncat jauh ya otomatis sektoralnya gerak semua gitu kan karena kebutuhan dari energi dari batu baranya mau nggak mau nggak ada pilihan gitu kan karena gasnya dihilangkan di Eropa mau nggak mau gitu itu makro yang sentimen makro yang sangat mempengaruhi. Nah kalau misalnya properti apa gitu misalkan contoh batu bara tinggi gitu ya harga batu bara kayak semen ini jadi problem costnya jadi tinggi. Nah kalau sekarang kalau semennya istilahnya let's say harganya naik semua harga properti pasti ikut-ikut naik juga. Jadi memang ada chain reaction-nya jadi agak problem juga. Nah, makanya kalau misalkan tahun depan ya mungkin batu bara nggak bisa turun cepat, mungkin masih di 200-an. Terus apa namanya? Suku bunga mungkin di dekat kuartal 3 kuartal 4 mulai turun, mungkin bisa 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 cukup menarik ya. Gitu. Tapi yang nggak bisa cepat gitu, teman-teman kalau misalkan di yang masih seperti ini gitu. Jadi tadi balik lagi maka supportnya 610 ya Pak Tio tadi ya. Terus resistennya ada di 655. Kalau bisa naik di atas 655 targetnya 70 buat Sumarekon. Lalu untuk Ciputra ini juga sama sekarang masih bergerak dalam consolidation ya di sini. Dia kan kemarin udah bisa break daripada dia punya resisten di area sini. Sekarang dia bikin resisten baru gitu ya. Selama dia masih bisa tahan di atas 970 gitu ya. Dia masih berpeluang untuk kembali
naik gitu ya, turun, belinya dekat-dekat 97, 99, target satunya balik ke 1040 gitu ya, ke 1040-an. Nah, pertanyaannya target duanya di mana? Target duanya kurang lebih dia bisa punya target di 1105 sampai 1110, sekaligus di daerah sini juga sama ada resisten yang sebelumnya gitu. Jadi sekali lagi diulang untuk Ciputra, supportnya di 970, target satunya di 1040 sampai target duanya di 1110. Nah, kalau beli 970 ke 1110 lumayan menarik juga, sama kayak tadi Semarekon ya, 15%-an mungkin kalau lebih. Terlebih gitu ya. Mungkin sekalian dibahas Pewon kok tadi ada 3 serangkai ini kok. Kalau Pakuwon, ini mungkin akan lebih menarik sebenarnya dibanding Sumarekon dan Ciputra. Sebenarnya kenapa? Karena kalau Pakuwon juga dia dapat apa ya, istilahnya income-nya ini dari mall gitu ya. Dari mall, dari tenant, di mana kita tahu bahwa 2020 gitu ya, 2021 mungkin masih ada lockdown apa segala macam, bayar sewa tenan masih ada diskon apa segala macam, tapi di 2022 ke 2023 ini akan jadi menarik sebenarnya buat Pakuan. Dia akan jauh lebih baik dia punya performance gitu. Jadi kalau menurut aku ini sebenarnya agak lebih menarik dibanding yang dua lagi. Tapi ya sekali lagi ya nanti kita lihat aja. Biasanya satu sektoral geraknya mirip-mirip sih. Kayak ini pola chartnya mirip-mirip nih sebenarnya. Break dari high sebelumnya 464 Pakuwon, ya sekarang jadi support baru ya di 464. Selama tahan di atas 464, potensinya kembali naik ke arah 484 untuk target satunya, target duanya ada di 510 gitu. Jadi target satunya tadi ada di 484 gitu ya, untuk target duanya ada di 510, selama dia masih bisa tahan di atas 464 ya catatannya. Jadi kalau misalkan kita trading gitu ya, boleh perhatiin support-support pentingnya, jangan sampai nggak diperhatiin. Kalau misalkan tembus dari 464, kita misalkan let's say nggak, ya kita biarin ya. Kalau mau long term investment no problem sih, tapi kalau trading ya dia akan bisa balik sampai ke bawah 438, lumayan juga sekali turun 8% gitu ke support sebelumnya. Jadi boleh di apa ya, diatur trading plan-nya yang sesuai sama appetite teman-teman gitu ya. Oke, wah thank you banget nih Ko Yudi. Berarti tadi SMRA supportnya di 610, Citra di 970 dan Taiwan di 464. Jangan sampai breakdown ke situ ya untuk tradingnya ya Ko. So, Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ko. boleh Marcel. Ini ada tadi kan sempat Ko Yudi singgung tentang nikel nih Ko. Nah ini emiten nikel gimana ya kok emitennya kok sekarang kok? Tadi kan kita bahas harganya kan ya kok, harga komoditasnya. Mungkin yang pertama dari Antam dulu ya. Antam ini eh, masih bergerak sideways ya di range harga sekarang di area sini nih. Eh, Resistennya ada di 2080 gitu ya. Untuk supportnya sendiri ada di 1910. Jadi sekali lagi karena dia udah mulai sideways, sebenarnya kita bisa manfaatin momentumnya. Kita beli di 1910 sampai 1130, jual di sekitaran 2050 sampai 2070. Ini upside-nya udah lumayan sih sebenarnya, 5%-an gitu kan kurang lebih. Nah, tapi kalau kita lihat dari view yang lebih gede gitu ya, mungkin harga-harga dekat-dekat sekarang ya menarik dekat support, tapi jangan sampai dia break daripada dia punya triangle. Kalau misalkan dia break dari triangle, di mana tadi dia arah datangnya adalah dari atas ke bawah ya, downtrend, itu cukup bahaya. Kalau misalkan dia bisa break daripada dia punya support di sini, maka untuk posisi sekarang ya area 1910 ini menjadi area support yang cukup penting ya untuk pergerakan Antam ke depan. Kalau dia masih bisa bertahan di atas ini, no problem. Tapi sekalinya dia breakdown, ini dia akan kembali turun gitu ya. Jadi boleh berhati-hati. Nah, maka untuk Antam ini harga sekarang ya masih menarik lah gitu. Tapi ya tradingnya mungkin nggak spread gede. Kenapa? Karena pergerakannya masih
sideways. Kalau kita trading di saham sideways ya kita nggak bisa ngarepin uh, range yang gede-gede gitu ya. Misalkan kayak BRMS gitu juga kita nggak bisa ngarepin gede-gede gitu ya. Lalu lanjut selanjutnya ke Inco. Inco ini juga sekarang lagi bergerak sideways gitu ya. Tapi ya kalau kita lihatin dari pola pergerakannya ya ini dari sebelumnya lebih bagus malah daripada Antam, dibandingkan Antam, Inco jauh lebih bagus untuk pola pergerakannya gitu ya. Nah tapi kalau mau beli ada baiknya kita tunggu turun ke dekat-dekat support nih di 6975 7000 gitu. Jadi kita lebih rendah resikonya dengan dia punya batas support ini di 6.900 gitu ya, dengan potensi targetnya dia balik ke 7.600 itu kurang lebih 7%-an gitu ya. Kalau misalkan dia bisa breakout ini ya ini bisa naik lagi sekali lagi ke atas gitu, kurang lebih sampai range harga kurang lebih 8.300. Sekalian di sini kebetulan juga ada resisten sebelumnya nih Marcel, 8.300 di sini ada resisten dari historical data sebelumnya gitu ya. Nah, nah 8.300 ada historical data dari resisten sebelumnya gitu. Tapi so far untuk Inco sih sebenarnya chartnya lebih menarik sih dibandingin Antam gitu. Kalau kita udah bahas Antam, Inco kok, nggak afdol kalau kita nggak bahas Tins dan Harum nih kok. Tins. Nah, kalau buat pin sendiri, nah ini biasa tuh pin sama Antam tuh sepaket jalannya. Nah, tapi kalau di sini kita lihat bahwa Tinsnya duluan break daripada dia punya support sebelumnya. Nah, yang aku khawatirin adalah yang tadi Antam itu sama break daripada dia punya angka tadi berapa 1910 gitu. Takutnya seperti itu. Nah, kalau dia break, ya dia bisa turun lagi ke bawah minimal sekali lagi biasanya. Ya, let's say misalkan kita pakai target di sini ya Tins masih bisa turun sampai ke 1040 kurang lebih target turunnya. Selama dia nggak bisa naik di atas 1260 ya. Gitu. Jadi selama dia nggak bisa naik di atas 1260 potensinya adalah dia kembali turun nih. Gitu. Dia kembali turun ke arah 1040. Jadi boleh hati-hati sih kalau kita lihat dari tren sebelumnya juga. Di sini kan ada double top juga nih. Di sini tuh ada double top. Udah double top, turun, naik, nggak nyampe double top, sideways, turun lagi ke bawah. Nah ini yang aku nggak terlalu suka nih, yang tadi sama Antam juga karena arah datang trennya adalah dari atas ke bawah. Jadi udah downtrend tuh untuk apa ya, swing tuh nggak terlalu menarik sebenarnya gitu. Tapi kalau buat manfaatin trading pendek ya no problem lah. Gitu. Jadi buatin sendiri ya posisi sekarang kalau buat aku sih kurang menarik ya. Paling maksimal upside buat Pins sekarang harga berapa 11.85 naik 12.55 itu paling cuma berapa 4%. 4% tapi downside segini kayaknya nggak menarik sih apalagi kalau harga sekarang. Jadi kalau aku sih nggak terlalu mau ya kalau misalkan Pins. Tapi kalau Harum coba kita lihat ya. Harum ini, nah kalau kita lihatin Harum, dia udah naik cukup banyak gitu ya, udah naik cukup banyak. Terus kemarin di sini dia udah consolidation cukup panjang gitu ya, consolidation cukup panjang. Di atas ini dia bikin head and shoulder gitu ya. Kalau misalkan teman-teman yang udah belajar technical gitu, di sini ada pola head and shoulder gitu ya. Nah, kurang lebih di sini ada head and shoulder. Memang head and shoulder-nya nggak simple ya, dia punya kompleks formation. Di kirinya dia punya beberapa shoulder, dia punya head-nya juga membentuk double top pattern, lalu ada right shoulder. Ini kompleks head and shoulder-nya, tapi no problem. Dasarnya adalah head and shoulder. Maka berdasarkan teorinya, maka dia akan turun satu kali sampai sini, gitu ya. Dia bisa turun sampai angka area 1000 gitu. Nah, catatannya apa? Catatannya dia nggak bisa naik daripada support neckline yang ada sebelumnya nih, 2000. Jadi, teman-teman harus tahu bahwa cycle-nya tadinya dia adalah accumulation
uptrend, distribution, ya pada akhirnya distribution dia akan memulai fase downtrend. Maka kalau misalkan kita mau trading, ada baiknya dengan posisi cycle gedenya seperti ini kita jangan terlalu jangan belinya di atas-atas gitu, belinya dekat-dekat support, resikonya lebih rendah. Kalau misalkan dia jebol lagi kita tinggal buang, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan dia naik ya kita tahu batas targetnya terukur karena dia kan gedenya masih downtrend. Nah untuk posisi kayak sekarang ya maksimum untuk Harum ini sendiri maksimum paling sampai 1980 sampai 2000 lah gitu. Karena kalau kita lihat pergerakan dari 1 November ya sampai sekarang memang uptrend. Tapi dalam uptrendnya yang 1 bulan ini juga kita lihat bahwa ini sebelumnya lagi ada pergerakan downtrend. Jangan-jangan dia membentuk pola bearish flag nih, sesuai dengan harga dari komoditas juga. Jadi kita harus boleh berhati-hati kalau misalkan ternyata dia ternyata jebol juga. Jadi besarnya nggak terlalu oke, kecilnya juga sebenarnya nggak terlalu oke. Kalau buat aku nggak terlalu suka ya, maksudnya dengan pola-pola yang seperti ini gitu. Jadi boleh hati-hati. Terkecuali nanti kalau misalkan Harumnya ini dia bisa break di sini nih. Bisa break area 2000, dia bisa bermain di range atas lagi. Nah, ini jadi menarik gitu. Jadi kalau buat posisi sekarang aku kurang suka, tapi kalau misalkan teman-teman memanfaatin range pendek, ya kita ini kecil banget sih range terakhirnya, supportnya di 1700, target resistannya 1810 ya 5% sih masih dapat. Jadi beli dekat-dekat 1710 gitu ya, jualnya dekat-dekat 1800. Itu trading jangka pendeknya. Kurang lebih gitu ya, Marcel sama tadi siapa yang nanya ya? Bapak. Ya. Nah, ini tadi kan kita sudah bahas macam-macam ya, kok ya, sempat ke ADMR, terus sampai ke properti, sampai juga ke metal-metalan, ke nikel juga. Nah, ini kok pertanyaan selanjutnya ini kan kita lihat sebulan ini saya cek indeksnya ini dibuang asing sudah sampai 11 triliun nih kok, dan saya cek yang paling gede dibuangnya itu Big Banks kok. Nah, view-nya ke Yudi tentang Big Banks ini gimana kok? Ya kalau misalkan tadi aku bilang bahwa sebenarnya memang window dressing ini di bulan Desember sampai Januari ini biasanya memang bergeraknya di bidang atau di sektoral finance. Tapi kalau misalkan kita lihat belinya ketika kita baru break all time high, sebenarnya itu ya penuh resiko karena kita belinya di paling tinggi. Kayak kemarin kan BBCA sempat all time high langsung merah lagi kan berapa hari kayak gitu. Maka kalau misalkan kita beli di break all time high dan ketika gagal kita harus langsung buang. Kenapa? Kalau kita nggak buang kita akan keseretnya lumayan dalam biasanya. Meskipun dia big bangs, meskipun dia performa bagus, tapi ya harga kita belinya salah gitu. Nah, buat aku kayak BRI, BCA, Mandiri, kalau buat yang long term investment sebenarnya nggak ada masalah, tapi ya manfaatkan kalau merah aja baru beli, dekat support aja baru beli gitu. Kayak BRI seingat aku kemarin dia 30 triliun ya seingat aku BRI. Bagus kok, hampir double rasanya dari tahun lalu seingat aku BRI. Jadi kalau misalkan kita lihat performance, ya memang big banks kita performance bagus-bagus. BCA tuh seingat aku hampir 150% rasanya. Berarti dia naik 50%-an itunya performance-nya dibanding tahun sebelumnya. Jadi ya kalau kita lihat bagus banget sih gitu. Cuman sekali lagi jangan salah harga aja gitu ya. Jangan terlalu tinggi, tunggu lagi merah dekat support baru masuk. Kalau misalkan kita kejar-kejaran di atas, kita FOMO biasanya ya jadi nyangkut nanti gitu. Nah, Memang ini kalau kita pertanyaannya gini kok sekarang. Biar nggak salah harga, kalau BCA ini masuknya di berapa nih kok? Kalau pandangan secara view teknikalnya kok Yudi nih kok? lihat ya, ya kelihatan ya. BBCA ini kan kemarin dia udah break all time high di sini nih, di harga 9.000. Dia sempat break 9.000 terus dia naik
highest-nya 94 gitu ya. Nah, problemnya adalah kalau misalkan dia gagal bertahan di atas 9.000, ya dia akan balik ke range consolidation sebelumnya gitu kan. Maka ya nggak heran dia turun berapa hari sampai ke support sebelumnya ada di 8550. Nah, kalau buat sekarang 8550 menarik nggak? Ya kalau misalkan kita cuma pengen cari let's say ya apa namanya 5%, ya cukup menarik 8550 dengan target cuma 9.000 gitu. Itu masih masih oke lah. Kenapa? Karena di area sini, area 8550 ini area support gitu. Jadi kita boleh manfaatin gitu untuk BCA. Targetnya tadi 9.000. Nah, untuk BRI, nah kalau buat BRI ini udah mau deket-deket apa namanya area supply nih gitu ya. Meskipun hari ini dia punya tail panjang gitu ya. Ya, tapi kalau misalkan kita mau beli sekali lagi, kalau aku lebih seneng tunggu dia break sekalian. Tunggu dia break sekalian, kalau gagal udah tinggal cut loss, no problem. Tapi kalau belinya sekarang, itu posisinya tanggung banget. Jangan-jangan dia bakal balik lagi ke bawah nih. Untuk sementara waktu ya, balik ke bawah. Gitu. Dan ini kan ke supportnya yang ada di range harga 4710 ini cukup kuat ya. Karena dia berkali-kali tes sebagai resisten, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi kalau mau beli BRI, ada baiknya belinya di 4.700, 4.750. Ini low risk banget, gitu ya. 47 sampai 4.750, targetnya ke angka 5.000. Jadi upside-nya 5%. Kalau belinya sekarang, downside-nya 5%. Jadi kebalik. Gitu. Jadi ada baiknya sabar, gitu. Oke, ini karena waktunya terbatas sekali kok. Mungkin ini kita di pertanyaan terakhir ya kok ya. Ya, ya Ini gimana? ada yang bertanya soal ACES kok. Oke, Secara Acis. teknikalnya bagaimana kok? Nah, kalau Acis ini, kalau kita lihat ya, secara teknikal, ini kelihatan nggak ya? Ntar, aku hilangin ini. Nah, kalau kita lihat secara teknikal gedenya, ini kan dia udah turun dari harga 1.800 sampai sekarang 400 ya. Dia udah turun berapa persen nih? Dia udah turun 76% gitu ya dari high. Nah, biasa kalau yang udah turun jauh begini, 75 sampai 80% biasanya dia akan bottoming. Tapi kita butuh konfirmasi, yaitu dia butuh consolidation dulu gitu ya, dibikin base dulu dan nanti dia break ke atas. Nah, kalau misalkan mau confirm ya kita belinya nanti tunggu break gitu. Nah, kalau mau belinya sekarang bijak nggak? Kalau menurut aku kurang bijak karena dia baru tembus, dia punya support sebelumnya di area mana nih low-nya 488 gitu ya. Waktu dia break 488, maka kemungkinan besar dia juga akan turun 1 kali dari consolidation di sini ya. Kurang lebih target turunnya Aces mungkin bisa sampai 360 gitu. Jadi posisi sekarang kalau menurut aku kurang menarik, terkecuali terkecuali nanti dia bisa naik di atas ini nih, di atas 490 gitu ya, 490 sampai 500. Menarik ya, mungkin akan lebih menarik di sini dengan target di sini gitu. Kemungkinan besar mungkin dia nanti bisa jadi inverted head and shoulder kalau nanti dia udah naik di atas 500, targetnya ya sementara sampai 600 dulu. Jadi beli di sini targetnya 20%, downside-nya kalau turun lagi di bawah 488 buang dulu, itu ya 2%, upside 20%, downside 2%, menarik 1 banding 10, itu akan lebih menarik dibandingkan posisi sekarang ya gitu, Marcel. Nah, tapi kalau misalkan belum seperti itu, kalau menurut aku kurang menarik. Kenapa? Karena ya ini lagi catch the falling knife gitu. Jadi boleh hati-hati. So far seperti itu ya buat Aceh sih. Tapi kalau dibilang murah ya sekarang murah sih. Udah turun 75% dari dia punya high. Kalau kalau dia balik ke apa 700 800 aja udah lumayan banget gitu. Tapi ya
karena kita nggak bisa ngedrive market, kita nggak bisa belokin harga marketnya, ada baiknya kita follow ketika dia udah mulai belok aja gitu. Oke, thank you banget Ko Yudi. Pertanyaan tadi sekaligus menutup perbincangan kita pada malam hari ini. Eh, untuk Sobat KB yang ketinggalan live kita pada malam hari ini, Sobat KB bisa nonton setelah ini di Instagramnya KB Valburi Sekuritas Semarang, atau juga bisa kunjungi YouTube kami di KB Valburi Sekuritas Semarang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ko Yudi atas waktunya. Dan oh ya nih, Sobat KB yang ingin join grup Telegramnya Ko Yudi bisa daftar atau buka akun di KB Valburi Sekuritas Semarang dengan kode referral HE02 Evelyn. Atau kalau Sobat KB ingin lebih simpel, bisa klik link yang ada di bio-nya Instagram Ko Yudi nih, biar langsung bisa daftar ya Ko ya. Betul, bisa langsung join. Oke, terima kasih. Oke, supaya bisa dapat stock pick dari Ko Yudi langsung nih di Telegramnya nih. Oke, thank you banget Ko Yudi, thank you banget Sobat KB semuanya yang sudah stay menonton hingga malam hari ini. Akhir kata, ingat investasi, ingat KB Valburi Sekuritas Semarang. Thank you Ko Yudi. Thank Good you. night.